Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ronawan sebagai dosen pengampu mata kuliah statistika di kelas AKS 2C dan teman-teman kelas AKS 2C yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 8 akan presentasi mengenai materi probabilitas. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Wiwin Hilmia Junaida, NIM 215221090. Yang kedua ada Lista Ayu Pratama, NIM 215221114. Yang ketiga ada Tiwi Sulistiawati, NIM 21522101107. Baik, materi selanjutnya akan diterangkan oleh penyaji. Materi yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah setiap rasio peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi equally likely dengan pengembalian dan saling eksklusif. Rumusnya, probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau K dibagi jumlah total kemungkinan hasil atau N. Contohnya, ada 100 mahasiswa, 25 orang diantaranya wanita. Berapa peluang mahasiswa wanita? Jawabannya P wanita sama dengan 25 dibagi 100 sama dengan 1/4. Pendekatan relatif. Definisi pendekatan relatif yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi atau pengamatan dilakukan. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasi sama dengan 9/12 sama dengan 0,75. Probabilitas deflasi sama dengan 3/12 sama dengan 0,25. Yang ketiga yaitu pendekatan subjektif, yaitu pendekatan di mana besarnya suatu probabilitas atau peluang didapatkan berdasarkan penilaian seseorang. Besarnya probabilitas yang diperkirakan oleh seseorang berasal dari pengalaman yang telah didapatkannya dan berdasarkan informasi yang tersedia. Sehingga, jika tidak mempunyai pengalaman informasi yang cukup, maka sifat dugaannya adalah subjektif. Contohnya, yang pertama, menduga mahasiswa mendapatkan nilai A. Yang kedua, menduga juara Piala Dunia tahun 2022. Distribusi binomial. Ciri-cirinya yang pertama, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Contohnya, kelahiran anak, pasti antara laki-laki atau perempuan. Contohnya lagi, transaksi saham, antara jual atau beli. Contohnya lagi, perkembangan suku bunga, antara naik atau turun, dan lain-lain. Ciri yang kedua, probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap. Untuk setiap kejadian, P dalam kurung P kecil atau peluang sukses, P dalam kurung H kecil atau peluang gagal, dan P dalam kurung P kecil ditambah P dalam kurung H kecil, hasilnya adalah 1. Ciri yang ketiga yaitu suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Contoh yang keempat, data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Selanjutnya rumus distribusi binomial, yaitu P dalam kurung R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial dikali P pangkat R dikali H pangkat N dikurangi R, di mana P dalam kurung R itu adalah nilai probabilitas binomial. Sedangkan P yaitu probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan,
R yaitu banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan, N yaitu jumlah total percobaan, dan X yaitu probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari X sama dengan 1 dikurangi P. Baik, selanjutnya materi distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. Selang waktu tersebut dapat berupa beberapa saja panjangnya, misalnya semenit, sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Daerah tertentu yang dimaksudkan dapat berupa suatu garis, suatu luasan, suatu volume, atau mungkin sepotong bahan. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama suatu selang waktu yang singkat sekali atau dalam suatu selang yang kecil. Yang ketiga, peluang waktu terlebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah yang kecil tersebut diabaikan. Rumusnya F K titik koma pi sama dengan pi pangkat K E min pi per faktorial K. Artinya, E adalah basis logaritma natural. K adalah jumlah kejadian suatu peristiwa atau peluang yang diberikan oleh fungsi. K tanda seru adalah faktorial dari K. Y adalah bilangan positif real. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk yang selanjutnya, distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri juga termasuk distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement, seperti halnya distribusi binominal. Perbedaan yang utama antara distribusi binominal dan distribusi hipergeometri adalah pada cara pengambilan sampelnya. Distribusi hipergeometri, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Rumus distribusi hipergeometri yakni P besar dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan H kecil dalam kurung X kecil N besar N kecil K kecil sama dengan C N kecil dikali K kecil C N kecil dikurangi X kecil N besar dikurangi K kecil dibagi C N kecil dikali N besar. Dengan keterangan N besar sama dengan ukuran populasi, N kecil sama dengan ukuran sampel, dan K kecil banyaknya unsur yang sama pada populasi, X kecil banyaknya peristiwa sukses. Contoh distribusi hipergeometri. Sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Penyelesaian. Diketahui N besar sama dengan 50, N kecil sama dengan 4, K kecil sama dengan 5, X kecil sama dengan 2. Jawab P dalam kurung X besar sama dengan 2, sama dengan C 5 dikali 2, C 50 dikurangi 5 dikali 4 dikurangi 2 dibagi C 50 dikali 4 sama dengan C 5 dikali 2 C menjadi 45 dikali 2 dibagi C 50 dikali 4 sama dengan 10 dikali 990 dibagi 200.030 300 sama dengan 9.900 dibagi 230 300 sama dengan 0,043. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan.
Biasanya juga distribusi normal sering dinamakan sebagai pengertian distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di dalam bidang statistika. Rumusnya f x sama dengan 1 per simpangan baku akar 2 pi e min setengah X min rata-rata dari data per simpangan baku data pangkat 2. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Selanjutnya yaitu distribusi gamma, yaitu suatu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika. Distribusi gamma itu banyak dimanfaatkan untuk mengetahui atau menghitung jarak antara waktu tiba di fasilitas pelayanan dan lamanya waktu sampai rusaknya suku cadang dan alat listrik. Distribusi gamma itu sering diterapkan dalam teori antrian dan teori reliability. Distribusi gamma sendiri mempunyai hubungan dengan distribusi eksponensial. Kedua distribusi tersebut memungkinkan kedua distribusi digunakan dalam persoalan yang sama. Untuk yang selanjutnya, distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa. Peluang panjang selang waktu kejadian pertama terjadi sampai melewati X sama dengan peluang tidak ada kejadian. Fungsi distribusi kumulatif dari X adalah P besar dalam kurung 0 kurang dari X besar kurang dari X kecil kurung tutup sama dengan 1 dikurangi P besar dalam kurung X besar lebih dari X kecil kurung tutup sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda X kecil. Distribusi eksponensial. Toko baju Cross tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Penyelesaian X0 sama dengan 8 menit sama dengan 8 per 35 menghasilkan 0,228 menit. Lambda sama dengan 8,4 menit. P besar dalam kurung X kecil lebih dari X0 kurung tutup sama dengan E pangkat minus lambda X0. P besar dalam kurung X kecil lebih dari 0,228 kurung tutup sama dengan 2,72 pangkat minus 8,4 dikali 0,228 yang menghasilkan 0,147 atau sama dengan 15%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.